Pernah bayangin nggak saat pemerintah ngumumin belanja 3.842 triliun? Ini adalah APBN terbesar dalam sejarah yang di satu sisi ngejanjiin pertumbuhan ekonomi 6% dan program masif kayak makan bergizi gratis. Tapi di sisi lain, apakah ini langkah strategis yang membuka peluang bagi sektor konsumer, energi, dan kesehatan? Atau justru taruhan berisiko tinggi yang bisa menambah beban fiskal jika penerimaan meleset? Let's unpack. Oke, kita mulai dari datanya. APBN 2026 ini resmi diumumkan 23 September 2025 dengan konsep Sumitronomics. Targetnya nggak main-main. Pertumbuhan ekonomi 6% dengan defisit dijaga di 2,68% PDB. Sounds good on paper, tapi ini butuh penerimaan pajak yang sangat optimal. Sekarang, kita lihat kemana duitnya lari. Ada beberapa pos belanja jumbo yang jadi sorotan. Pertama, pendidikan dapat porsi terbesar, 769,1 triliun rupiah buat upgrade SDM kita jangka panjang. Ini investasi ke masa depan. Kedua, ketahanan energi disuntik dana masif 402,4 triliun rupiah. Ini sinyal super kuat kalau pemerintah serius soal transisi ke energi hijau. Ketiga, kesehatan dapat 244 triliun rupiah untuk revitalisasi rumah sakit. Dan yang paling viral, gabungan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis atau MBG nilainya hampir 500 triliun rupiah. Tujuannya buat jaga daya beli dan bikin konsumsi rumah tangga ngebut. Ini adalah angka-angka yang akan menggerakkan pasar. Dari angka-angka tadi, kita sebenarnya bisa bikin peta harta karun. Kita bisa lacak kemana duit pemerintah ini bakal bermuara. Kita sudah petain ada 4 sektor utama yang bakal panen. Pertama, sektor konsumer. Dengan dana ratusan triliun buat pangan dan MBG, permintaan bahan pokok dan makanan kemasan pasti meledak. Saham kayak JPFA, INDF, dan ULTJ ada di baris paling depan buat nampung dana ini. Ini logika paling simpel. Kedua, sektor energi terbarukan. Alokasi 402,4 triliun rupiah itu lampu hijau buat emiten EBT. Ini jadi sentimen positif buat saham-saham seperti Brand, Adro, dan Toba yang lagi gencar-gencarnya ekspansi di energi hijau. Ketiga, sektor kesehatan. Anggaran 244 triliun rupiah untuk revitalisasi rumah sakit membuka peluang buat emiten seperti HEAL, Mika, dan Silo. Kapasitas layanan nambah, potensi pendapatan juga ikut naik. Keempat, sektor perbankan. Fokus pemerintah ke UMKM dan koperasi desa butuh penyaluran kredit. Bank-bank besar yang punya jaringan luas ke daerah seperti BBRI, BMRI, dan BBTN jelas berpotensi akan menjadi pemain utama. Kalau semua ini berjalan efektif, efek berantainya akan terasa jelas. Stimulus fiskal, daya beli naik, kinerja emiten membaik, IHSG menguat, kepercayaan investor meningkat. Ini adalah skenario best case dari Sumitronomics. Fiskal yang bukan hanya besar, tapi berdampak langsung ke pasar. Oke, petanya sudah jelas, sektornya sudah kelihatan, FOMO alert. Tapi, seorang investor strategis tidak hanya bertanya, saham apa yang naik? Pertanyaan yang lebih cerdas adalah, seberapa sustainable kenaikan ini? Mari kita baca kode di balik kebijakan ini. Pertama, kode dari target pajak. Target penerimaan yang ambisius ini sebenarnya adalah uji nyali bagi optimisme pasar. Jika tercapai, ini adalah konfirmasi super bullish bahwa mesin ekonomi benar-benar berjalan dan sektor-sektor seperti perbankan, BBRI, BMRI, dan konsumer, INDF, ULTJ, punya fundamental yang solid untuk terus bertumbuh. Kedua, kode dari program MBG, makan bergizi gratis. Bagi emiten konsumer, ini bukan sekadar stimulus, ini adalah jaminan demand untuk beberapa waktu ke depan. Pertanyaannya bagi investor bukan lagi, apakah pendapatan akan naik? Tapi seberapa besar kenaikan itu sudah di-price in oleh pasar? Kunci untuk cuan di sini adalah masuk sebelum semua orang sadar akan dampak penuhnya. Setiap peta harta karun pasti punya area berbahaya. Ini bukan sisi gelap, tapi peta risiko yang harus diwaspadai oleh setiap investor agar tidak terjebak euforia. Ruang fiskal yang menyempit. Dengan target defisit di bawah 3% PDB, pemerintah harus menyeimbangkan antara agresivitas belanja dan kemampuan pembiayaan. Kalau penerimaan pajak dan PNBP meleset, opsi menambah utang bisa menekan pasar obligasi dan memperlemah rupiah. Over-reliance pada fiskal. Ketika ekonomi terlalu digerakkan oleh pemerintah, sektor swasta bisa kehilangan insentif untuk berinovasi. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menekan daya saing industri, terutama jika tidak diikuti reformasi struktural. Risiko implementasi, program sosial besar seperti MBG atau proyek padat karya rawan inefisiensi dan kebocoran anggaran. Jika tidak diawasi ketat, efek ekonomi bisa temporer. Consumption spike tanpa peningkatan produktivitas jangka panjang. Sentimen pasar global. Pasar modal Indonesia masih sangat sensitif terhadap arah suku bunga AS dan arus modal asing.
Jika global liquidity mengetat sementara Indonesia meningkatkan utang, volatilitas di pasar keuangan bisa meningkat. Jadi, di satu sisi, APBN 2026 membawa optimisme ekonomi paling besar dalam satu dekade terakhir. Tapi, di sisi lain, ini juga PR pemerintah untuk disiplin fiskal dan kecepatan eksekusi yang luar biasa. Apakah Sumitronomics benar-benar bisa jadi mesin pertumbuhan baru, atau akan diuji keras oleh realitas pasar dan disiplin fiskal? APBN 2026 ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, optimis. Ini adalah stimulus fiskal paling berani yang pernah ada di Indonesia. Peluang cuan di sektor-sektor yang tadi kita bahas itu nyata banget untuk jangka pendek 1-2 tahun ke depan. Kalau berhasil, pertumbuhan 6% bisa tercapai dan fondasi ekonomi kita lebih kuat. Jadi, kesimpulannya apa? Buat kita para investor, ini adalah peta peluang yang sangat jelas untuk jangka pendek, terutama di saham konsumer, energi hijau, kesehatan, dan perbankan. Tapi, euforia ini harus kita sikapi dengan kepala dingin. Penting banget buat kita tetap realistis dan terus memantau data realisasi penerimaan negara serta efektivitas belanja pemerintah ke depan. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali ke kamu. 3.842 triliun ini lebih kamu lihat sebagai peluang investasi, spill argumen kamu di bawah. Ajaib semua bisa.